Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Kesempatan sore hari ini tanggal 26 April 2022, saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa diambil di sesi Eropa. Saya awali untuk XAUUSD. XAUUSD secara tren teknikal adalah sell, yaitu strong untuk sell. Karena kita lihat dari graf dari EMA 821 dan 55, tren masih terbuka untuk sell. Memang di sore hari ini sempat akan terjadi cross EMA 8 dan 21, namun terlihat terbuka kembali. Dan dari RSI juga masih di area sell di bawah 50. Dan MACD momentum mulai mengecil karena memang sempat akan terjadi crossing antara EMA 8 dan 55 dan 21. Untuk ADX masih dinilai strong untuk trend. Jadi kalau kita sell, peluang memang masih ada. Kita lihat di H4 juga masih sell, di daily juga harga masih di bawah EMA 55. Jadi kalau kita lihat dari volatilitas harga hanya 412 pip, jadi sangat kecil juga range-nya. Kalau kita lihat untuk gold 400 itu sangat kecil. Ya, di sini. Jadi kita sell lagi, targetnya kembali di harga low. Saya lewati dulu, jadi saya juga masih ragu-ragu untuk ambil sell di saat ini. Kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD trend teknikal juga sell, namun sudah terjadi crossing antara EMA 8 dan 21. Ini menandakan bahwa trend sell sebelumnya sudah berakhir. Dan dari RSI juga menempel di 50. MACD momentumnya belum ada, jadi masih menempel di garis 0. ADX juga menempel, sekarang di bawah 25. Jadi secara kesimpulan teknikal untuk sell di New Zealand USD tidak bisa diikuti, sangat lemah. Lanjut ke USD Kanada. USD Swiss. USD Swiss secara teknikal adalah strong untuk buy. Kita lihat dari teknikal juga harga masih bermain di atas garis moving average, dan saat ini garis menempel di harga tertinggi kemarin. Dari RSI juga sudah menjauh dari 50. Untuk MACD momentum juga sudah mulai ada peningkatan. Untuk ADX nilainya masih di 24, jadi masih di bawah 25. Mungkin nanti kalau sudah tembus garis 100-nya atau harga tertinggi kemarin sudah terlewati, mungkin ADX-nya sudah mulai di atas 25. Kita lihat di A4, tren juga buy, di daily juga trennya buy. Secara teknikal strong untuk buy USD Kanada. Cuma untuk volatilitas harganya sangat kecil, 100 pip. Jadi kalau saya buy di sini maksimal saya berharap 100 pip untuk kenaikannya. Oke, saya coba mau buy di sini. Stop loss saya tarik 2 kalinya ATR di 200 ya. Oke, sini. Untuk USD Swiss sudah action. Sekarang saya lanjut ke USD Kanada. USD Kanada secara teknikal buy, namun
pagi tadi sempat terjadi crossing untuk EMA 8 dan 21 yang berarti ada peluang untuk berakhirnya tren. Dan kalau kita lihat dari RSI juga menempel di 50 untuk sesi Eropa ini. MACD juga 0 di garis 0. ADX juga menempel di 25. Dan kita lihat di H4 trend buy masih daily juga masih trend buy. Jadi untuk di H1 peluang untuk entry belum muncul, jadi kita skip dulu. Euro GBP teknikal masih trend buy. Kemudian kalau kita lihat dari RSI menempel di 50, MACD garisnya momentum menempel di 0, tidak ada momentum. ADX juga di garis 25, 24 nilainya malah sekarang udah turun lagi. Kita lihat di H4 masih trend buy, daily juga trend buy. Jadi di H1 signal entry tidak ada. Dan kemungkinan akan terjadi trend buy kalau dia kembali naik melewati sampai garis 61,8 dilewati, baru peluang buy mungkin akan muncul. Untuk saat ini 0. Kita abaikan. Lanjut ke USD JPY. USD JPY di H1 trennya sell, namun harga berada di area konsolidasi ini, dan dari RSI juga menempel di 50. MACD juga momentumnya mengecil. ADX di bawah garis 25 yang berarti trennya lemah. Kita lihat di A4 masih trend up, daily masih trend up. Di H1 trend sell. Jadi tren tidak sejalan dengan H4 dan daily, dan juga di H1 dari filter tidak mendukung dan tidak ada signal untuk entry. Jadi abaikan. Lanjut ke Aussie USD. Secara teknikal trennya masih sell, namun tadi pagi sempat crossing garis EMA 8 dan 21 yang berarti ada peluang berakhirnya tren turun sebelumnya. Dari RSI juga menempel di garis 50, MACD juga 0. ADX-nya masih tinggi, masih dinilai 40. Namun harga saat ini berada di area konsolidasi. Jadi secara teknikal untuk sell juga masih belum bisa diikuti karena tidak didukung dari RSI dan MACD. Nah, kita lihat di H4 masih trend sell, daily juga masih trend sell. Jadi peluang sell kita bisa harapkan nanti jika harga break level 61,8, kemungkinan ada peluang untuk RSI-nya sudah menjauh dari 50, jadi mendekati garis 20. MACD momentumnya mulai muncul dan ADX tetap di atas 25. Kita tunggu saja. Untuk saat ini kita skip. Lanjut ke GBP USD. GBP USD secara teknikal masih trend sell seperti kemarin. Dan sore hari ini tadi sempat crossing EMA 8 dan 21, namun terbuka kembali untuk arah turun. Dan RSI juga sudah menjauh dari 50, mendekati level 20. Untuk MACD momentumnya mulai naik, dan untuk ADX berada di nilai 25. Secara teknikal ada peluang sell dengan target mungkin hanya pendek ya, 143 pip kalau kita sell sekarang. Kita lihat di H4 trend sell, daily juga trend sell. Jadi di H1 saya berani entry di sini. Target TP 140, kecil sekali. Ya, di sini harga tadi pagi nih loh. Stop lossnya 280. Di sini. Kita lanjut ke Euro USD. Euro USD technical trend sell. Trend sell tadi sempat turun panjang ya, namun tertahan di harga terendah kemarin. Jadi di sini menjadikan support kuat ini kalau saya lihat terjadi double bottom.
sini dan sini. Untuk RSI juga di bawah angka 50, MACD juga momentumnya meningkat. Untuk ADX-nya nilainya di 26. Kita lihat di H4 masih trend sell, di daily juga trend sell. Untuk saat ini karena tadi terjadi tahanan, terjadi support double bottom di harga terendah kemarin, maka saya masih menunggu apabila harga ini nanti tembus jadi breakout untuk double bottomnya dan ADX-nya naik nilainya, saya akan sell di bawah garis 100 Fibonacci. Demikian sahabat trading muda untuk mapping saya di sore hari ini, semoga membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video-video dari saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video saya berikutnya. Salam trading mudah.